Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pagi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Iya. Nah Bapak Ibu Guru, hari ini saya diminta oleh kepala sekolah kita untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu. Jadi hari ini workshop kita yaitu tentang peningkatan nilai rapot satuan pendidikan sekolah kita. Ya, jadi materi yang diambil hari ini yaitu tentang PMM, yaitu lanjutan dari materi kita beberapa bulan yang lalu. Ya, beberapa bulan yang lalu juga tepatnya kalau nggak salah itu 8 atau tanggal 10 Desember 2022 juga kita adakan workshop seperti ini tentang PMM. Tapi itu bagian part 1 ya. Sekarang kita lanjut ke part 2. Jadi lanjutannya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini sangat singkat, cepat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Hari ini materi yang kita ambil Bapak Ibu, peningkatan kualitas mengajar guru SD Bruder Melati melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi ini materinya lanjutan dari beberapa bulan yang lalu atau tepatnya 1 tahun yang lalu. Next Ibu. Maaf ya saya pakai ini ya, bukan untuk pukul. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak buka PMM kita ya, karena dengan kesibukan kita masing-masing ya. Jadi PMM kita beberapa bulan yang lalu munculnya seperti ini tampilannya. Jadi sekarang tampilannya lebih baru lagi munculnya seperti ini. Jadi sama saja sih sebenarnya, cuma susunan posisinya aja yang berbeda. Nah, yang sekarang seperti ini. Oke, next Bu. Back dulu Bu, sebentar. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di beberapa bulan yang lalu, tahap yang pertama kita sudah membahas bagian pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu yang dibahas waktu itu adalah pembuatan aksi nyata dan bagaimana cara mengerjakan soal, serta bagaimana membuat dokumen aksi nyata berdasarkan foto, video, dan lain-lainnya ya yang kita sudah bahas. Jadi yang sekarang kita bahas lebih mendalam lagi, Bapak Ibu. Kita lihat kalau di PMM, Bapak Ibu klik video inspirasi. Next, Bu. Nah, di video inspirasi itu akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali video-video singkat atau biasa disebut dengan video tutorial atau video dari tuton. Biasa orang bilangnya video dari tuton. Jadi videonya ini tidak sampai 10 menit, biasanya hanya 2 menit atau sampai maksimal 5 menit saja video-video tuton seperti ini. Oke, next, Bu. Kita balik lagi ya ke tampilannya, tadi video inspirasi, setelah itu kita masuk ke bukti karya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mengklik bukti karya di sini, itu banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia ya. Jadi banyak sekali inspirasi kita, bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak-anak agar pembelajaran itu lebih inovatif lagi gitu ya. Nah, setelah kita mengklik bukti karya ini, kita bisa melihat inspirasi dari beberapa banyak contoh-contoh Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Tinggal kita mau sesuaikan dengan materi apa yang kita mau sampaikan. Nah, oke, next Bu. Nah, setelah itu, di scroll ke bawah, banyak sekali tampilan. Kalau kita ingin mau buat artikel atau bahan ajar, dokumen, praktikum pembelajaran, praktik baik, RPP, modul, karya ilmiah, contoh-contohnya. Kalau Bapak Ibu guru juga bingung mau membuat modul, Bapak Ibu bisa mencari inspirasi di sini. Nah, contoh-contoh praktik pembelajaran seperti apa, itu banyak di sini, tinggal diklik-klik aja. Nah, ini ada salah satu contoh beberapa bukti karya yang sudah saya buat di PMM. Jadi saya mengupload itu bahan ajarnya ada 5 karya, ini punya saya. Lalu praktikum pembelajaran ada 26 karya. Praktik baik ada 16 karya, RPP atau modul ajar ada 13 karya, dan karya lainnya ada 2 karya. Ini salah satu contoh yang punya saya. Next, Bu. Lalu setelah itu kita lanjut ke ide praktik, Bapak Ibu. Nah, di sini ide praktik, jadi kita punya ide-ide baru gitu. Jadi enggak seperti hanya katak dalam tempurung gitu aja. Jadi kita punya informasi baru-baru dari guru-guru yang lain. Kalau kita klik ide praktik, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bisa pilihan kategorinya apa saja yang mau kita kembangkan untuk diri kita sendiri. Ada proyek penguatan profil Pancasila, pembelajaran berbasis teknologi, dan sebagainya. Tinggal Bapak Ibu klik-klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan misalnya
ciptakan lingkungan numerasi dengan olahraga favorit murid. Jadi di dalam pembelajaran olahraga juga Bapak Ibu ada pembelajaran numerasi dan literasinya saja. Jadi kita tidak berpikir kalau literasi dan numerasi itu hanya di pembelajaran matematika, ternyata di olahraga juga ada numerasinya. Nah, kayak gimana sih, kan penasaran? Jadi kita klik pelajari. Ini contoh-contohnya ya. Oke, next Bu. Nah, contoh media pembelajaran Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, untuk kita agar pembelajaran model dan metode pembelajaran kita itu lebih menarik ya, kita bisa kolaborasikan dengan media pembelajaran atau alat peraga sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalnya ada media audio, media visual, media audiovisual itu termasuk video-video yang biasa kita tampilkan dengan anak-anak ya. MPI, nah MPI ini yang lagi banyak sekali pelatihan-pelatihan ini. Kemarin pelatihan untuk Duta Teknologi Nasional, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Barat itu ada pelatihan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kalau MPI itu Bapak Ibu, misalnya satu slide PowerPoint kita tampilkan ke anak satu PowerPoint itu. Jadi tinggal dibuatkan tombol-tombolnya, tinggal kita klik. Misalnya kita mau tampilkan ke anak-anak hari ini tujuan pembelajaran kita ini, klik. Nah, nanti di satu slide aja itu sudah banyak tombol-tombol, tinggal kita telusuri. Seperti hyperlink gitu, tapi banyak cara-cara pembuatannya. Misalnya kita mau tampilkan ke anak-anak foto atau video, ini ada tombolnya, klik. Nah itu. Jadi dia hanya membutuhkan satu halaman slide aja atau dua halaman slide aja. Itu yang namanya MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Selain itu media pembelajaran lainnya bisa melalui film slide. Film slide itu maksudnya gambar-gambar atau foto-foto yang dibuat slide-slide. Nah, bisa juga kita menggunakan grafik, peta, globe, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau contoh alat-alat peraga yang bisa kita kolaborasikan di dalam pembelajaran kita, itu bisa kita menggunakan balok-balok, kotak-kotak, jam kayu, busur derajat, ini untuk matematika ya, sempoa, jangka, tutup botol, pipa, paralon, ini sebenarnya ada sampai sini tapi terpotong. Stick es krim, bola. Nah, seperti yang biasa Pak Simon lakukan itu kan biasa menggunakan bola, itu berarti menggunakan alat peraga ya, dan lain-lain. Oke, next Bu. Nah, hari ini yang lebih spesifik lagi mau saya bahas yaitu tentang aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu pemanfaatan tools online untuk pembelajaran alternatif atau pembelajaran yang lebih aktif lagi. Nah, saya menggunakan Jamboards. Jamboards ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bapak Ibu ya. Jadi ini saya terapkan di kelas 1. Nah, apalagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas atas, itu sebenarnya harus lebih kreatif lagi. Karena di kelas 1 saja sudah diberikan pembelajaran seperti ini, ya. Saya bacakan dulu. Dengan adanya tantangan revolusi industri 4.0, ini harus mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia sesuai perkembangan zaman. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi canggih dan teknologi otomatis. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi siswa kita untuk diperkenalkan pada pembelajaran berbasis digital. Saya fokus ke ini aja, yang warna hijau. Oke, next Bu. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Google Jamboards yang saya gunakan ini, yang pernah saya terapkan ke kelas kami, menawarkan berbagai fitur makrum yang dapat digunakan kolaborasi untuk berbagai keperluan kelas. Jadi ada pena, penanda, penyorot, dan kuas. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan Google Jamboard ini? Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu media-medianya. Ini yang paling gampang saya ambil Jamboard karena kan saya mengajar di kelas rendah, di kelas 1. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan MPI atau multimedia interaktif yang lain. Bisa browsing ke Google. Nah, caranya Bapak Ibu buka di Drive seperti biasa. Pasti dulu waktu pembelajaran corona ya, musim corona, kan sering buka Drive. Lalu di bawah itu ada di bawah sekali ada yang namanya Jamboard. Bapak Ibu klik ya. Nah, nanti kalau pada saat pembelajaran online, di sini ada warna biru, ini ada share, itu kita bisa kirim share linknya ke anak-anak kalau yang biasa Zoom atau Meet. Nah, ini bisa kita kolaborasikan pembelajaran menggunakan ini. Selain online, kita bisa juga terapkan secara tatap muka dengan anak-anak. Apalagi kalau kelas atas, kalau mereka yang sudah diizinkan wali kelasnya bawa handphone, lebih gampang. Nah, karena di kelas rendah, anak-anak saya latih menggunakan laptop saya sendiri. Oke, next.
Nah, sebelum masuk ke Jamboard, di awal pembelajaran, ini menggunakan media internet. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah menerapkan ini semua kan di kelas masing-masing karena kan kita sudah punya ada Infocus ya. Nah, jadi pada materi penjumlahan dan pengurangan, saya menampilkan gambar-gambar buah-buahan dan sayur-sayuran di PowerPoint. Lalu saya minta beberapa anak untuk maju ke depan supaya anak-anak merasa tampil, belajar tampil di depan kawan-kawannya, berhitung bersama-sama. Lalu nanti ada yang menuliskan jawabannya di papan tulis yang ada gambar dari Infocus tadi. Oke, next Bu. Nah, berikutnya setelah saya mengajar anak-anak menggunakan media internet tadi, gambar-gambar yang saya browsing tadi, buah-buahan, saya juga buat alat peraga. Nah, ini alat peraga yang saya sesuaikan dengan kelas rendah, kelas 1. Nah, Bapak Ibu, kalau mengajar, Bapak Ibu juga diusahakan buat alat peraga, sesuaikan dengan materi kelas atas. Ya, ini saya buat counting box 1A. Saya buat seperti ini, ide dari styrofoam. Ya, ini saya buat sendiri soalnya, tempel sini penjumlahan pengurangan. Lalu di bawah ini kotak kardus. Ini pun kotak kardus saya minta ke kantin, pinjam dengan mereka Maria kantin. Lalu saya kasih kertas kado yang boneka-boneka supaya menarik anak-anak. Lalu di atas ini saya kasih telur-telur, Bapak Ibu. Ini langsung saya praktekkan di sini. Nah, jadi ini alat peraganya. Jadi saya bukan ambil gambar orang di Google ya, tapi memang saya terapkan sendiri. Ini telurnya yang saya gunakan untuk pembelajaran anak-anak dan ini pemukulnya. Ya, nah ini telur-telurnya. Jadi pada saat penjumlahan, anak-anak misalnya penjumlahan 2 ditambah 4, bagaimana ya caranya? Kita tambahkan 2 telur susun. Tuh 2, tambahkan 4. Nah, kalau untuk pengurangan, bagaimana pengurangan? 7 kurang 4. Susun dulu 7, telurnya susun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kurangnya gimana? Nah, untuk pengurangannya, anak-anak, ini contoh aja ya. Kita berbagi sharingnya. Anak-anak pukul telurnya, kita pecahkan. Kan mau digoreng. Untuk sarapan nanti istirahat. Ya Bu, kita mau makan telur, kata dia. Nah, pecahkan telurnya. Dah, kita goreng ya. Ibu guru mau mata sapi. Kalau kamu mau apa? Saya mau dadar. Ya, Bu, saya mau kasih kecap. Boleh. Bu, saya mau kasih sambal. Boleh. Nah, dah. Berapa yang pecahkan? 1. Tadi kurang berapa? 4 kan? Pecah, goreng lagi. 2, dan seterusnya ya. Pecahkan lagi. Nah, anak-anak kan tertarik. Memang dunia mereka kan anak-anak. Ya, jadi suka kalau dengar kayak gini nih. Bu, boleh pinjam? Boleh. Tapi nanti ya, tunggu udah selesai belajar ya. Nah, anak-anak sisa telur yang belum kita pecahkan anak-anak sisa berapa? Oh, sisa 3 Bu, yang belum digoreng. Iya, sisa 3. Nah, berarti pengurangannya berapa? 3 Bu. Nah, yang tadi dipecahkan Bapak Ibu, yang dipukul pakai pemukul tadi, dia langsung jatuh ke bawah ini, ke kotak di bawah udah saya bikin bolong. Jadi tek 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 masuk ke bawah. Tek 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 masuk ke bawah. Kan pecah. Ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh untuk menarik perhatian anak-anak menggunakan alat peraga. Jadi ada media pembelajarannya, ada juga alat peraga yang kita kolaborasikan. Nah, Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing. Sesuaikan dengan materinya. Apakah bahasa Indonesia, PPKN. PPKN juga bisa menggunakan alat peraga. Ya, menggunakan gambar. Dikolaborasikan buat permainan. Jadi bermain sambil belajar. Seru. Karena sesuai dengan kurikulum kita Merdeka Belajar. Oke Bu, next Bu. Nah, setelah saya mengajarkan tadi dengan anak-anak, gini loh Bu, anak-anak caranya. Lalu membuat kelompok kecil. Nah, dibuat. Ada kelas 1 sudah terbiasa nih Bapak Ibu dibuat kelompok. Jadi, kelas atas lanjutkan. Jangan sampai di kelas atas tidak pernah diajarkan buat kelompok. Kasihan. Karena dari kecil-kecil ini udah terbiasa nih di kelas 1. Ya, jadi satu kelompok 4 anak. Jadi nggak usah jauh-jauh, 1, 2, 3, 4. Langsung nanti kursinya digeser, kita bantu. Saya bantu anak-anak geser kursinya. Nah, saya kasih anak-anak latihan soal, nggak banyak. Biasanya 3 soal. Ya, karena anak kelas 1 kan, kelas 3 soal, 4 soal. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti habis. Jadinya gitu aja. Sampai situ. Karena kita kan mau presentasi. Jadi kelas kecil sudah kita ajarkan presentasi. Nah, setelah 4 soal dikasih anak atau 3 soal, ya. Lalu anak-anak nanti presentasi maju ke depan. Bukan satu orang aja, tapi semuanya. Oh, senang. Jadi semuanya merasa punya kepentingan lah kan gitu ya. Ya, jadi bukan hanya maju Pak Niko saja misalnya. Ayo Niko maju, bukan hanya situ, tapi semuanya. Yuk sama-sama satu kelompok maju. Jadi senang semuanya. Oke, next Bu. Nah, ini videonya saya ada dokumentasi kegiatannya.
Bapak Ibu ya. Jadi ini belajar berhitung menggunakan counting box telur ayam itu 42 menit 27 detik, ini ada linknya ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi satu kelompok itu maju ke depan mencoba mengerjakan soal yang ada di kelompoknya masing-masing. Saya tanya, kamu mau yang mana nih hitungannya? Mau penjumlahan atau pengurangan? Saya mau yang kurang dulu, Bu, karena saya udah nggak sabaran mau pukul-pukul itunya, mau pukul telurnya. Oh ya, silahkan. Ya, jadi menyenangkan. Ya, diacak terserah dia mau pilih soal yang mana, hitungan penjumlahan yang mana, gitu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau lihatnya, ada nanti saya kirim PDF di grup kita, nanti bisa diklik linknya. Ya, ini 42 menit 27 detik. Maka biasa saya agak tutup sedikit pintu di kelas saya itu supaya tidak silau Bapak Ibu, karena kan mau hidupkan infokus ya. Jadi supaya tidak silau kena pintu, biasa saya agak tutup sedikit. Itu. Oke, next Bu. Nah, oke, setelah pembelajaran tadi kelompok, lalu anak-anak presentasi ke depan. Tadi sudah ada saya tampilkan di bawah. Setiap kelompok mempunyai kepentingannya juga. Semuanya maju, senang semuanya. Sudah presentasi, sudah merasakan menggunakan media counting box. Lalu di bagian terakhir, bagian evaluasi akhir pembelajaran, masih dalam satu kelompok mereka. Masih diskusi, gimana sih refleksi itu, gimana sih evaluasi. Jadi mereka komunikasi. Nah, melatih sosial mereka juga. Bukan hanya motoriknya saja, tapi sosialnya juga. Pembelajaran menggunakan media Jamboard. Yang tadi, yang di awal saya perkenalkan tadi Jamboard. Jadi Jamboard ini saya gunakan pembelajaran media ini sebagai untuk refleksi atau evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, karena anak-anak kelas 1 tidak punya HP, jadi per kelompok-kelompok itu saya izinkan mereka menggunakan laptop saya, tapi kita pantau ya. Kita pantau, diajarkan karena mereka juga masih takut-takut, jadi mereka tidak akan berani tek gitu, takut. Gimana Bu? Kita pegang tangannya, masih takut mereka. Diajarkan. Oke, seperti ini jamboardnya. Ini karena sayang sekali ya Bapak Ibu, warnanya buram ya. Mungkin karena pengaruh ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di PDF, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa besarkan, oh ini yang jamboard seperti ini. Jadi mereka mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Apa yang dirasakan di pembelajaran hari ini? Saya senang Bu, gini. Kelompok kami sangat senang Bu. Saya tidak bisa Bu berhitung, ya. Jadi mereka bisa melihat sendiri. Dan ini yang saya menggunakan laptop ini langsung juga ditampilkan menggunakan Infokus. Jadi setiap kelompok yang menulis di situ mengungkapkan pendapatnya, semua teman-teman yang lain duduk di bangku bisa melihat apa yang ditulis di kelompok lain. Next Bu. Nah seperti ini, misalnya Nathaniel. Saya sangat senang Bu mengikuti pembelajaran ini, gitu ya. Ini udah menggunakan Jamboard, nanti ditulis dengan warna apa, gitu ya. Nah seperti ini. Nah jadi ada yang kelompok yang menulis, ada kelompok yang sedang duduk, mereka bisa melihat nih di papan tulis apa yang ditulis oleh teman-temannya. Nah sebenarnya pembelajaran seperti ini dilakukan pada saat online, tapi kita bisa kolaborasikan dengan pembelajaran tatap muka. Jadi lebih menarik, seru. Jadi ada sesuatu yang berbeda gitu lah di kelas kita. Oke, next Bu. Nah, ini adalah deskripsi dari kegiatan yang saya lakukan tadi. Saya deskripsikan di aksi nyata. Sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang pentingnya saja. Jadi pembelajaran dengan materi penjumlahan, saya menggunakan soal-soal penjumlahan dengan gambar bahan makanan atau sayuran yang diambil dari internet. Nah, dari ini saya kasih warna hijau, artinya maksudnya gambar-gambar media yang saya gunakan itu yang pertama media internet. Saya menggunakan Infokus atau proyek untuk pembelajaran tersebut yang langsung terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu, saya menjelaskan cara berhitung penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat peraga. Nah, jadi saya selain menggunakan media, saya juga gunakan alat peraganya yaitu counting box telur ayam. Saya kasih itu. Ya, sebenarnya namanya counting box, tapi saya supaya jelas counting box itu apa, saya kasih tambah telur ayam plastik ya sebenarnya. Setelah itu, anak-anak membentuk kelompok. Nah, jadi ada pembelajaran kooperatif di situ. Mengerjakan latihan soal bersama-sama, tapi nggak usah banyak-banyak kasihnya. 3 soal, 4 soal aja ya, supaya cepat selesai. Setelah diskusi kelompok dengan waktu yang singkat, lalu setiap kelompok diminta maju ke depan. Nah, anak-anak menghitung bersama-sama dengan menggunakan alat peraga counting box telur ayam. Di akhir pembelajaran, masih dalam kelompok itu masing-masing, anak-anak membuat refleksi atau umpan balik menggunakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media Jamboard tadi, Jamboard. Ya, Bapak Ibu sekali lagi Jamboard ini Ibu bisa lihat di buka drive, itu di bagian bawah sekali ada Jamboard. Ada juga alat yang lain, media yang lain, misalnya Mentimeter, ya banyak sekali itu.
Tapi yang paling gampang mau cepat gitu bisa pakai ini. Siswa diizinkan oleh guru menggunakan laptop. Nah, menggunakan media lagi. Jadi medianya udah gambar-gambar pakai laptop lagi kan. Guru untuk belajar mengetik kata dan kalimat perlahan-lahan. Jadi siswa diajarkan untuk ngetik ke laptop, keyboardnya pelan-pelan. Ya. Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai apa yang mereka rasakan dari pembelajaran yang berlangsung hari itu. Nah, dengan Jamboard tersebut membuat pembelajaran menjadi semakin menarik. Semua siswa bisa mendengarkan dan bisa membaca pendapat siswa lain. Nah, karena langsung ditampilkan di papan tulis dengan menghubungkan infokus. Jadi semuanya langsung melihat gitu ya, pendapat dari kawannya masing-masing. Oke, next, Bu. Nah, ini sertifikat yang didapatkan dari aksi nyata yang saya lakukan tadi. Namanya, NUPTK-nya, lalu kelas SD Bruder Melati. Next, Bu. Dan ini jam JP-nya. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan kita heboh-heboh PPM ya, Platform Merdeka Mengajar. Sekarang kita ada lagi aplikasi ini namanya si pelajar IKM. Ini yang saya lagi ngisi-ngisi ini juga karena mau cepat diperiksa oleh dinas. Ya, nanti setelah kami yang 6 orang ini, Bapak Ibu guru kita semua akan mengisi ini sama-sama. Ini hanya sekilas sih, contoh aja. Hampir sama dengan PMM tadi, Platform Merdeka Mengajar. Ini yang sudah saya isi totalnya 17 kegiatan, ada foto 39, total video 24 video, dan total file 6 file. Ini hanya sekilas saja. Next, Bu. Nah, jadi PMM tadi tampilannya kita sudah tahu kalau yang si pelajar IKM itu munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, misalnya Contoh misalnya mewujudkan disiplin positif dengan keyakinan kelas yang saya lakukan di dalam kelas bersama anak-anak. Jadi kan kita tidak punya lagi aturan anak-anak kalau terlambat dihukum, menulis. Anak-anak kalau terlambat disuruh jongkok, misalnya itu kan tidak boleh. Kita namanya sekarang ini di kurikulum Merdeka namanya disiplin positif atau keyakinan kelas. Artinya kita buat kesepakatan bersama-sama siswa. Nah, ini ada fotonya 5, videonya 2, dan filenya ada 1. Ini salah contoh. Yang nanti Bapak Ibu kita semua akan dipinta untuk ngisi ini dan diperiksa semuanya. Oke, next, Bu. Oke, kesimpulannya, jadi tidak lama hari ini. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Jamboard yang dilakukan pada kelas 1 SD Bruder Melati Pontianak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa menjadi berani untuk mencurahkan pendapatnya pada papan digital. Siswa sangat termotivasi dengan media pembelajaran digital untuk mendapatkan kemampuan berpikir kritis yang maksimal. Nah, guru harus melaksanakan kegiatan dengan bervariasi dan bertahap dengan tepat pemilihan metodenya apa, model pembelajarannya apa, media pembelajaran atau alat peraga yang akan kita gunakan untuk anak-anak. Ya, seperti itu Bapak Ibu, sharing-sharing dari saya, berbagi dari saya apa yang sudah saya lakukan di Platform Merdeka Mengajar dan si pelajar IKM. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi workshop yang singkat hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan nanti kita pada saat diberi tugas untuk mengerjakan Bapak Ibu sudah ada gambaran gitu. Oh, Yusta bisa, aku juga harus bisa. Yusta bisa, masa aku tak bisa? Ah, gitu. Ya, jadi kita tidak hanya bisa mengkritik orang lain, mengomentari oleh orang lain, tapi kita harus action. Action itu lebih penting. Ya, gitu. Ya kan, betul kan? Action itu lebih penting daripada kita hanya kita buktikan kita bisa, meskipun hanya satu, misalnya satu foto Bapak Ibu punya, atau satu video, atau satu file. Ya, yang penting kan sudah ada, jangan sampai kosong sama sekali. Ya, jadi nampak sekali kita nanti kredibel kita, kualitas kita jadi kurang gitu secara keseluruhan ya, karena ini mempengaruhi semua dengan peningkatan nilai rapot satuan pendidikan. Jadi gitu. Jadi kalau hanya satu orang yang bekerja, penilaiannya akan ketahuan. Yang lain hanya diam-diam aja akan ketahuan nanti dari dinas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Karena memang singkat hari ini. Hanya 20 menit. Yang saya sampaikan hanya 20 menit. Udah tahu lah ya? Udah tahu semua kan? Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu, cuma untuk actionnya yang agak susah kan? Nah, udah tahu semua. Karena di materi waktu kita kuliah juga sebenarnya ini udah biasa kan kita pelajari. Ya, cuma actionnya aja yang, aduh susah sih gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau begitu saya tutup aja ya.
Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih kepada Bruder, Ibu Emi, dan rekan-rekan, dan juga tidak lupa terima kasih kepada operator kita, Ibu Octavia. Oke, selamat siang semuanya.